Satu kesempatan beberapa waktu yang lalu, Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa kemerdekaan Republik Indonesia itu diproklamirkan di Jakarta, tapi kemudian diuji, langsung sesudah itu diuji di Surabaya. Proklamasinya di Jakarta, ujiannya di Surabaya, ujian yang pertama. Dan saya bilang yang garap ujian itu adalah kiai-kiai dan santri-santri NU di Surabaya waktu itu. Dan seterusnya sampai sekarang, NU tidak boleh lepas dari tanggung jawab pertahanan keutuhan NKRI itu. Itulah sebabnya juga Nahdlatul Ulama senantiasa menjaga sikap toleransi antara kehidupan berbangsa yang sangat majemuk ini, mengedepankan harmoni, mengedepankan dialog, semuanya demi keutuhan bangsa dan negara. Maka dalam kesempatan ini saya juga ingin mengajak, mungkin kalau di Bali ini sebetulnya nggak terlalu ramai isu ini ya, tapi di tempat lain cukup ramai. Ketika ada benturan-benturan, belum lama ini terjadi di Malang, di Pemalang misalnya, dan mungkin di daerah lain, yang terjadi di antara sesama anak bangsa, kemungkinan juga sesama warga NU mengenai satu hal yang mereka berbeda pendapat. Ini saya minta agar benturan-benturan seperti itu tidak diterus-teruskan. Kita boleh berbeda pendapat, boleh berbeda pandangan, tapi semua itu harus dilakukan dengan terus menjaga hubungan batin di antara kita, persaudaraan di antara kita sebagai sesama warga bangsa, lebih-lebih sebagai sesama warga Nahdlatul Ulama. Karena sejak awal Hadratus Syekh Kiai Muhammad Hasyim Asy'ari sendiri telah menegaskan kepada siapapun yang ingin bergabung di dalam NU. Beliau mengundang para ulama dari Ahli Sunnah wal Jamaah dengan semua pengikut-pengikutnya untuk bergabung di dalam NU. Dan kemudian beliau mengatakan kepada semua yang ingin bergabung kepada NU, udkhuluha bil mahabbati wal widad wal ulfati wal ittihad wal ittisal bil arwahi wal ajsad. Anda semua masuklah, bergabunglah ke dalam NU ini dengan mahabbah, dengan kasih sayang dan cinta, bil mahabbah wal widad wal ulfati wal ittihad, dan dengan kerukunan dan bersatu, jangan berpecah belah, wal ittisali bil arwahi wal ajsad, dan persambungan di antara roh-roh, di antara jiwa-jiwa kita, di samping juga persambungan di dalam pergaulan fisik kita. Jadi orang NU itu tidak hanya harus terlihat rajin kumpul-kumpul. Orang NU ini kan memang terkenal senang kumpul-kumpul. Ini namanya ittisal bil ajsad, bersambung satu sama lain secara jasmani, secara fisik, karena kita berkumpul lebih sering. Tetapi bukan hanya itu yang dibutuhkan, kita juga harus bisa menjalin ittisal bil arwah, menjalin hubungan dengan jiwa-jiwa kita. Nah, caranya menjalin hubungan dengan jiwa-jiwa itu adalah dengan saling mendoakan. Maka saya minta kepada saudara-saudara yang hadir di sini, kader-kader NU, warga NU, dan saya minta nanti ditularkan kepada warga NU yang lain, ya, istiqomahkanlah setiap hari mendoakan untuk sesama, mendoakan untuk sesama setiap hari kalau bisa. Kalau susah bunyi doanya bacakan Fatihah.
Di Fatihah untuk para pemimpin NU, untuk para ulama NU, dan untuk semua warga NU yang ada, baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat. Hadiahkan Fatihah sekurang-kurangnya sehari sekali saja. Kalau tidak bisa sehari sekali ya sudahlah, seminggu sekali, tiap malam Jumat. Kalau seminggu sekali nggak bisa, bangetan. Ini semua untuk mengikhtiarkan supaya di antara kita ini ada persambungan roh, persambungan jiwa di antara kita. Karena ini adalah amanat dari Muassis Nahdlatul Ulama Hadratus Syekh Kiai Muhammad Hasyim Asy'ari. Mungkin kalau sekarang ini banyak sama orang NU saling mencela satu sama lain, mencaci maki satu sama lain, mungkin karena kurang saling berdoakan di antara mereka. Nanti kita cek, kalau kita sudah saling berdoakan kok masih ada yang begitu, nah berarti bukan orang NU, gitu aja. Ngeceknya begitu. Nah, mari sekarang kita tes dulu ini orang NU beneran apa enggak. Kita istiqomahkan, mendoakan dan dia Fatihah untuk semua orang NU ini. Nah kalau nanti lihat aja lah, tidak usah lama-lama. Seminggu 2 minggu kok masih ada yang begitu, berarti yang begitu itu bukan NU, gitu saja sudah. Oke saudara sekalian, itu ya tadi tanggapan daripada Ketua Umum PBNU. Ya meskipun kalau kita dengar arah pembicaraan beliau itu memang hanya menyinggung sedikit saudara sekalian. Namun ini patut diapresiasi juga ya, meskipun kayaknya ya PBNU tidak mau ambil pusing dalam hal ini. Padahal yang bersiteru ini saudara sekalian adalah antara warga Nahdliyin dengan warga Nahdliyin. Saya yakin antara kelompok-kelompok FPI dan PWILS Laskar Sabilillah itu semuanya saya yakin 90% mereka adalah orang NU saudara sekalian. Kalau orang Muhammadiyah kayaknya ini mustahil akan ikut di dalam hal ini saudara sekalian. Ya paling hanya ikut berbicara. Namun yang mempunyai jiwa ksatria, jiwa petarung ini adalah orang-orang warga Nahdliyin saudara sekalian yang bersiteru. Ya patutnya di sini PBNU harus ambil sikap, harus turun tangan saudara sekalian. Jangan hanya berstatement, jangan hanya prihatin, jangan hanya melarang itu dan ini tidak baik, tapi harus ambil sikap. Siapa dalang dari semua ini? Siapa jadi provokator dari semua ini saudara sekalian? Ya kalau kita lihat bagaimana Rizik Syihab sekali lagi saudara sekalian di sini sangat-sangat memprovokasi daripada umat. Ya antara bukannya ya kalau memang Rizik Syihab ya mengajak bersiteru misalkan FPI dengan PWLS tapi tidak melibatkan pribumi alias mereka melibatkan golongan mereka sendiri saudara sekalian. Ya itu sebenarnya tidak apa-apa juga kalau bisa kita bilang ya, tapi ini adalah bagaimana pribumi diadu dengan pribumi, didoktrin dengan sedemikian rupa. Lalu kemudian pribumi haus darah, bahkan sampai-sampai menghalalkan darah sesama muslim yang tidak sepaham dengan mereka saudara sekalian. Coba Anda perhatikan bagaimana peristiwa di Pemalang itu. Apakah ada dari klan Balawi satu saja yang terluka? Tidak ada saudara sekalian. Mereka hanya berkuar-kuar saja. Mereka hanya mendoktrin. Mereka hanya provokasi saja saudara sekalian. Tanpa mereka mau turut tangan. Tanpa mereka mau turut ikut campur. Coba perhatikan saudara sekalian. Jika sudah terjadi bentrok, apalagi sudah sama-sama membawa senjata, kemana mereka saudara sekalian? Mereka hanya di belakang. Mereka hanya belakang, serang-serang saja. Kalaupun ada yang terluka, siapa? Kita sesama muslim saudara sekalian. Kita sesama-sama pribumi. Bukan mereka. Mereka kalau ada apa-apa, apakah mereka mau bela sungkawa? Tidak saudara sekalian. Ya mungkin hanya ini, mudah-mudahan PBNU sadar ya. Meskipun hanya ingin apa ya bisa kita bilang ya hanya berstatement-statement saja lah saudara sekalian. Sama halnya tidak jelasnya Ketum PBNU dengan Rois Am ya Miftahul Akhyar. Tapi kalau Ki Haji Miftahul Akhyar ini memang sudah jelas membela klan Ba'alwi ya. Tapi ini secara keseluruhan ya PBNU hanya apa ya, hanya kalang kabut ya, aja ya enggak kalang kabut juga sih, hanya hitam dan putih saja lah, tidak jelas.